Mas. Sudah. Lupa Pak. Oke, ketemu di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya kedatangan tamu Mbak Fatonah, salah satu aktivis di Bantul, Jogja juga ya. Nah kebetulan beliau ini baru selesai dalam menulis sebuah cerita dan mas dalam buku. Rasah panjang lebar kita tanya ngobrol-ngobrol dengan penulisnya gitu. Cerita Mbak Fatonah Kak, iya apa di musim-musim seperti ini sempat nulis membuat buku ini, ceritanya tentang apa ini buku ini? Sebelumnya terima kasih buat Mas Teddy yang udah kasih kesempatan buat aku. Jadi sebenarnya ide nulis buku ini memang pengennya awal itu udah Ramadan lalu Mas. Sudah lama? Jadi targetnya tuh Ramadan lalu menulis. Bulan Ramadan tahun ini tuh? Bukan. Oh, tahun lalu tuh? Iya sebenarnya. Cuman karena namanya kita nggak ikut mungkin karena nggak ikut komunitas atau apa gitu, jadi akhirnya mimpi itu atau target itu nggak tercapai. Nah kebetulan Ramadan ini kan biasa ini ya kepo-kepo IG, ada namanya tuh proyek nulis bareng Robi. Nah makanya terus biar targetnya itu nggak kayak kemarin, akhirnya aku ikutan. Nah jadi sebenarnya apa ya? Kalau dibilang aku bisa nulis belum juga gitu loh. Aku tuh kayak punya rasa minder, malu gitu. Nanti tulisanku dibaca orang nggak ya, kayak cuma orang curhat kayak gitu. Jadi sempat ya ngapain sih? Apalagi awalnya aku juga nggak mau promo-promo gini. Cuman kok lihat teman-teman bahkan ada loh utik-utik dari Bantul itu semangat banget gitu. Sampai promonya. Jadi kayak akhirnya kan karena teman-teman semangat, aku juga terpacu lah ya. Masuk sih aku senom kalah kayak gitu. Oke. Iya kan lucu gitu. Ya. Terus akhirnya awalnya sih kita ada kayak kursus singkat. Jadi dari nulis Bang Robi itu intensif, tiap hari kita ada materi dan diskusi. Jadi benar-benar dibimbing, kita bisa 24 jam online WA pribadi. Jadi bukunya, judul bukunya adalah Jadilah Yang Terbaik Menurut Versimu Sendiri gitu ya. Yes. Oke, nanti ini print on demand. Order ya, pre-order ya. Jadi nanti silakan dicek juga di IG-nya apa? Kaidah Fatonah. Kaidah Fatonah ya, nanti silakan cek sana, bisa dilihat, pesen langsung di IG-nya Mbak Fatonah. Oke lanjut, jadi kemudian ada bimbingan intensif sampai bimbingan intensif, awalnya juga nanti sempat ada challenge, jadi ada apa ya, kayak nulis, jadi cuma 24 jam harus nulis itu di IG. Terus di akhir itu kita ada proyek nulis bareng, jadi isinya itu sesuai judul yang tadi sebutkan ya. Jadi yang angkatan aku tuh ada sekitar 70-an lebih di grup orangnya. Jadi itu khusus yang grup B kan ada dua, ada dua kelas, aku masuk kelas B. Nah setiap kelas tuh ada bukunya nanti satu. Jadi dari satu buku itu banyak dari sekitar 70 lebih penulis. Jadi nanti isinya tuh macam-macam. Cuman intinya di sini kita itu mencoba untuk dari nulis bareng Robinya itu membantu teman-teman untuk bisa menulis. Jadi yang penting nulis dulu, gak usah mikir nanti baik atau buruk. Yang penting kita belajar bareng-bareng dan mengisi kekosongan. Ini kan WFH ya, corona. Jadi isinya itu adalah gimana kita bisa mengisi waktu dengan hal yang positif. Nah kan mungkin kita nggak tahu gitu loh, tulisan kita anggap biasa, tapi bagi orang lain mungkin luar biasa. Jadi dengan menulis itu harapannya bisa menjadi motivasi orang lain. Kan kalau misalnya ini ternyata ini ya bagus nih, akhirnya dia bergerak melakukan suatu perubahan, bukankah kita sejatinya sedang dalam peradaban gitu. Jadi intinya menulis apa yang bisa ditulis, nggak usah minder, nggak usah malu. Yang penting kita sudah mencoba untuk melakukan hal-hal positif dan hal-hal yang bermanfaat di tengah pandemi corona ini. Oke, itu teman-teman, sebenarnya kalau bicara terus menulis ini ada banyak kawan di ruangan ini juga yang belum jadi tulisannya ya Mas ya. Saya sendiri juga lucunya sudah 3 bulan ya lockdown itu tidak bisa nulis apapun karena harus mikir yang lain. Tapi menarik apa yang dilakukan oleh Mbak Fatonah dalam arti bercerita tentang kehidupannya. Oke, kalau di buku ini ceritanya Mbak Fatonah nulis apa kan? Kalau aku sendiri sebenarnya cuma mengisahkan berbagi kisah tentang bagaimana tadi aku sempat bilang kalau aku tuh orangnya minder, malu, nggak pede. Jadi aku mencoba
di tulisan ini berbagi kisah bagaimana aku berusaha melawan ketidakpercayaan diriku, membunuh rasa itu. Karena kalau kita hanya kalah oleh rasa tidak percaya diri, maka kita akan terhambat apapun itu. Jadi nggak akan bisa berkarya gitu. Ya semacam diary misalnya. Jadi kalau yang punya aku tuh kayak diary berbagi aja, karena aku sukanya itu lebih ke share pengalaman. Karena insya Allah kalau pengalaman itu kan udah pernah dilakukan, jadi seenggaknya orang itu juga oh gini ya kayak gitu. Tapi kalau bicara buku ini, karena ini kan kumpulan dari beberapa penulis ya, itu ceritanya apakah kita jenengan sebagai salah satu penulis bayar atau tidak, itu gimana itu? Kalau konsepnya nulis bareng ini? Kalau konsep bareng itu artinya karena kan ada kursus ya, jadi kita investasi aja, cuman investasinya aku pikir itu sangat murah, sangat murah sebanding sekali. dengan nilainya. Wah itu malah lebih gitu, jadi nggak hanya sebanding tapi lebih, karena setelah ini nanti selesai pun kita masih bebas konsultasi umur hidup dan itu langsung sama penulisnya, bukan sama adminnya gitu. Jadi itu kenapa saya memilih untuk ikut di nulis dan lobby, karena beda gitu sama yang lain. Konsepnya lain gitu ya. Tapi sebelum ikut di project ini, ikut di tempat lain dulu-dulunya atau memang nggak nulis sama sekali? Dulu pernah, mungkin kalau pernah baca story aku gitu. Sebenarnya ini karya ketiga. Ini karya ketiga. Kan dulu tuh pernah tahun 2011 atau 2013 itu kan sempat waktu masih FB ya. Aku ikut kayak nulis puisi sama itunya apa lupa, cuman karena aku tuh tipe orang yang nggak terlalu sering medsosan, akhirnya baru tahu kalau itu tuh masuk dan dibuka 1 tahun kemudian. Sempat kecewa, ini ada nama aku. Aku di sini. Jadi teman komplain. Udah lupa. Jadi artinya kan sebenarnya hal-hal yang aku takutkan itu nggak terjadi selama kita berani mencoba. Insya Allah lah ada jalan. Makanya kita aku paksa gitu. Awalnya ini tulisanku cuman nggak nyampe semalam karena emang banyak deadline kan, jadi aduh ini gimana ya. Nah ini beruntungnya ikut kayak komunitas sendiri, jadi kayak ada terpacu, tertarget, mau nggak mau ya harus selesai dan harus ngumpul. Kalau bicara istilahnya treatment personal, sebenarnya lebih ke nulis fiksi atau non fiksi? Kan pernah. Nah, ini non fiksi ya, kalau yang ini kan non fiksi. Tapi pernah nulis fiksi, terus sebelumnya yang karya pertama puisi juga, cerpen. Lupa ya satunya. Nah, ini nulis lupa ini susah ini saya sebenarnya. Saya merasa nulis tapi lupa. Biasanya kan ada kayak quote-quote. Aku Ya. kasih di buku, ntar lupa bukunya di mana, kalau enggak cuma nulis-nulis di mana. Passionnya cenderung non fiksi. Jadi memang misalnya nanti bentuknya sastra pun sastra yang berdasarkan pada basic. Artinya cenderung akan menularkan motivasi, inspirasi pada orang lain. Balik mungkin di buku Jadilah Yang Terbaik. Menurut Anda, kira-kira apa sih target dari buku ini nanti? Siapa yang baca, terus kemudian siapa yang beli, atau mungkin seperti itu, gambaran seperti itu? Kalau targetnya mungkin lebih ke ini ya, karena ini isinya itu ada anak SD. Lengkap ya? SD terus sampai utuh nenek-nenek gitu. Jadi karena isinya itu juga dari berbagai macam penulis, mungkin kan nanti juga akhirnya itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Kalau kemudian pasca ini ada project lagi? Pasca ini insya Allah sudah ada project selanjutnya. Personal atau ikut ini juga? Masih ikut ini, terus nanti satu buku sendiri ya atas nama Fatona? Belum. Jadi siapa masih tahu itu kan bisa jadi biang inspirasi. Nanti insya Allah ada target setelah ikut yang kedua, nanti mungkin mulai untuk buku sendiri. Ya betul. Makanya kalau yang project ini kan sempat mungkin kalau di flyernya ada yang nama saya tercetak, itu sih bisa, cuma ada syaratnya. Gitu. Berapa jumlahnya? Minimal 50 pemesanan. Tuh, jadi silakan dibantu beliau untuk 50 bisa namanya tercetak sendiri. biar judul di depan tuh covernya tulisannya Fatona tok. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini kalau melihat antusias Anda, kira-kira dukungan dari keluarga, dari teman-teman gimana? Kalau dari keluarga sih intinya selama itu positif selalu disupport. Oke, contoh kasusnya gitu. Sekarang sudah berapa yang pesan nih? izin. Jadi malu soalnya saya memang belum intens promosi karena baru ada deadline pribadi kan kerjaan. Jadi
emang belum ada, itu sudah ada kayak 10 gitu. Sudah ada ya. Bagus ya 10. 10 gitu. Untuk sebuah permulaan bagus gitu. Jadi karena memang cuman baru di itu apa di WA Store ya. Saya baru melihat WA Story-nya 2-3 hari terakhir. Jadi kalau dalam waktu 2-3 hari itu sudah ada yang pesan 10 di apa apalagi di WA ya. Itu kan terbatas ya. Limitless artinya bagus untuk sebuah permulaan. 10 semua bagus lah. Apalagi nanti kalau 1 juta. Oke. Targetnya 50 aja sudah ya, biar agamanya di depan. Oke, kembali lagi ke persoalan buku ini cenderung ke motivasi karena kemudian apa ya maksudnya ada rukun juga apa sih sebenarnya kenapa kemudian ada program tulis bareng Robi itu mungkin kalau pernah tahu. Jadi kok dari Itu orang Jogja ya? Bukan. Orang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung. Memang kalau baca kenapa dia itu bikin web proyek kayak gini karena memang sebenarnya pengen melahirkan penulis-penulis di Indonesia, penulis baru yang ini kan potensial dan dengan nulis itu kan insya Allah itu tuh nggak akan dimakan waktu. Jadi apa yang ada dalam tulisan ketika bisa menginspirasi itu kan luar biasa. Jadi dari foundernya Nulis Bareng Robi sendiri yang pengennya melahirkan penulis-penulis baru di Indonesia. Harganya berapa ini? Harga ya tahu ya. Harga bukunya harga bukunya itu dia kan 215 halaman 200 kan, terus harganya itu 85 tapi kalau di masa PO ini cuma 69.000 dan khusus misalnya area Bantul aja nih nggak usah pakai ongkir nanti diantar sama penulisnya ya kalau Bantul mau silakan. Bantul bisa dan itu nggak dijual di toko buku manapun, jadi hanya bisa via penulis. Nanti silakan hubungi di Kak Fatona IG-nya ini. Pesan yang banyak nanti akan dikirim langsung oleh penulisnya. Kalau sudah sampai rumah minta tanda tangan sama cek. Oke. Tapi gini, mungkin kita akan lebih banyak ke sini ya, apa dalam arti karena kita kembali ke posisi di lockdown. Kita work from home, terus banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Tapi kenapa kemudian pilihannya menulis gitu ya? Artinya ada pertanyaan yang sebenarnya sangat absurd juga, nulis itu apa sih? Dapat apa sih dari nulis ya? Kita tanya. Apa ya? Duit. Awalnya saya sama sekali nggak kepikiran buat secara materi. Karena yang pengennya itu memang saya pengen nulis karena aku kan masuk bener ya mas ngomong di depan forum tuh nggak usah ngapain sih kayak gitu. Jadi harapan itu aku tuh bisa kita berbagi motivasi lewat tulisan. Nah ternyata kalaupun dapat materi itu soal lain. Ternyata pas diminta untuk teman-teman bisa promo loh, aku kan kaget. Ya udahlah ngapain sih promo kayak gitu. Karena niat awal kan memang nggak untuk itu. Tapi ternyata karena teman-teman juga semangat dan mungkin ini juga kesempatan untuk share pengalaman, share motivasi lebih luas. Ya. Sudah, termotivasi juga gitu. Jadi salah satu motivasinya bukan dalam konteks ekonomi, bukan penghasilan, karena penghasilan bisa jadi nomor 3, yang nomor 2 duit, nomor satunya nulis. Oke, tapi memang harus dipromosinya karena kalau kita bicara realitasnya sekarang, karena kita di dunia maya kan jarang ya bu cetakan itu kan sudah mulai langka. Ibaratnya saya ngirim ke surat kabar aja belum tentu cuma yang keluar kabarnya bisa ngerti. Maksud gue pilihan-pilihannya apakah realistis ketika kita nulis buku dicetak dijual itu apakah masih realistis itu tadi? Makanya kemudian tujuannya bukan untuk tidak semata-mata uang tapi cenderung ke bagaimana kita mengeluarkan masalah. Sebenarnya kalau saya makanya mendukung promosi karena memang harus dipromosi, kalau nggak begitu nggak tahu apa yang nulis kan. Dan tulisannya apa ya? Soal materinya itu nanti bonus aja lah untuk alhamdulillah. Bonusnya banyak. Ya. Oke, mungkin ada hal lain yang ingin diceritakan terkait dengan proses kreatif dari tulisan buku. Jadilah yang terbaiknya. Jadi memang uniknya ini hampir semuanya itu adalah penulis pemula. Ya tadi ya dari anak SD sampai UTT gitu. Jadi kayaknya kalau yang kita yang muda-muda orang nulis, nggak nulis itu malu, dan si UT ini rajin konsultasi dan juga tadi promo. Jadi mungkin dengan membaca buku ini nanti yang terdiri banyak sekali tulisan dari puluhan penulis itu akan banyak hal yang bisa dijadikan inspirasi teman-teman. Jadi kenapa saya tertarik untuk mengundang Fatona itu salah satu story-nya kemarin ada pertanyaan milih covernya mana ya, itu kan ada covernya 2
dua macam, hitam putih sama full color, terus kemudian saya milih hitam putih aja lah. Nggak tahu ini tiba-tiba karena yang muncul hitam putih saya jadi kepengen ngundang. Nah, motivasinya apa ya? Nah, soal foto cover ini juga wah itu perdebatan. Jadi teman-teman kan juga diminta untuk ayo bantu mungkin teman-temannya untuk ngasih foto yang mana gitu. Ya itu memang hampir seimbang sih. Jadi yang kayak yang senja ya, yang full color itu ya. Yang ini aja, soalnya kalau yang putih, hitam putih itu rasanya masak buram kayak gitu. Cuman kalau yang full color itu kan cerah dan apa ya? Jadi kebanyakan yang kayak gini loh, yang ada yang sampai lihat ini. Nih buku-buku motivasi itu banyak yang pada kayak gini. Nah mungkin akhirnya secara psikologis ya. Secara psikologis, cuman mungkin dari segi apa namanya marketingnya kali ya. Tapi yang dipilih buku itu karena yang pilih itu kan tim dari sebarang lobbynya, jadi mungkin kalau sama kan juga kayaknya nggak tertarik. Saya sih pikirnya gitu. Ke depan mau nulis apa ini setelah pasca ini rampung ini nulis motif masih ikut yang project ini cuma belum tahu. Kalau bisa sendiri lah. Nanti setelah yang itu terus nanti ada yang sendiri. Jadi mungkin nanti masih sama tentang motivasi sih. Kayak udah di tuh banyak ide-ide cuma gimana. Kalau sudah nulis biasanya kena racun, nulis terus gitu. Banyak idenya. Teman-teman kalau udah mulai nulis pasti juga akan mengalami hal yang sama gitu. Saya juga banyak ide tapi nulisnya enggak. Oke, ada lain yang closing statementnya. Closingnya bagi teman-teman nih yang saat ini mungkin juga sama kayak aku kemarin, jadi ragu untuk memulai sebuah tulisan. Ini pengen banget gitu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah merasa malu untuk terus mencoba. Selama kita tidak memulai menekatkan diri atau menekan diri untuk mencoba hal-hal yang baru, kita tidak akan pernah tahu sebenarnya potensi kita ada di mana. Jadi jangan pernah ragu dengan potensi yang ada pada diri sendiri, tetap yakin, usaha dan doa. Intinya mulai, kalau nggak dimulai ya jalan. Nggak jadi. Contohnya tadi kan udah tahun lalu baru sekarang. Nah makanya tak tantang pas ini mau apa lagi karena sebenarnya kreativitas itu sebenarnya cepat. Baik, selamat Mbak Katona atas bukunya Jadilah Yang Terbaik Menurut Versimu Sendiri. Teman-teman bisa sekali lagi cek atau kepoin di IG-nya Kak Katona. Jangan lupa untuk pesan sebanyak mungkin gitu biar namanya dari depan gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya Bang di YouTube channel. Thank you. Kurang